Kasus dugaan pemerkosaan dan aborsi yang menimpa mahasiswi Novia Widyasari berujung bunuh diri menunjukkan Indonesia darurat kekerasan seksual. Proses hukum yang baru dilakukan setelah korban meninggal dunia semakin menunjukkan ada keterlambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini siapa sih yang nggak tahu sama kasus yang satu ini? Kasus ini sempat viral pada tanggal 5 Desember kemarin loh. Yaps, bener banget. Ini merupakan kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Novia Widyasari. Dalam kasus tersebut disebutkan ada sepasang kekasih, yakni Novia Widyasari yang merupakan mahasiswa akhir semester salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Brawijaya, dan Randi yang merupakan Bribda Kepolisian yang sedang bertugas di Pasuruan, Jawa Timur. Kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Novia berawal ketika Randi memberikan obat tidur kepada Novia, kemudian melakukan pelecehan seksual kepada Novia. Setelah 4 bulan dari kejadian pelecehan seksual tersebut, Novia mengatakan kehamilannya kepada Randi. Tetapi Randi malah marah dan tidak mau bertanggung jawab. Randi justru menyuruh Novia untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Novia sempat mengadu kepada ibu Randi atas perlakuan anaknya tersebut. Tetapi ibu Randi malah menyuruh Novia untuk menggugurkan kandungannya dengan berkata, "Dosa sekalian dosa deh, gugurin aja." Melalui pertimbangan yang berat, akhirnya Novia memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Namun, setelah dia menggugurkan kandungannya tersebut, Randi dan ibunya malah mengacukannya dan membuangnya layaknya sampah. Hal tersebut membuat Novia stres dan depresi sehingga dia memutuskan untuk melakukan bunuh diri di samping makam ayahnya dengan meminum racun. Saat ini, Randi terjerat atas pelanggaran pasal 348 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Sesuai yang tertera di KUHP tersebut, Randi dihukum 5 tahun 6 bulan penjara dan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Menurut kalian, apa sih yang menyebabkan kasus ini terjadi? Jalinan asmara, kecantikan perempuan, atau pesona dari seseorang yang mengenakan seragam polisi? Kuy kita bahas sekarang. Kasus ini masuk ke dalam kekerasan seksual loh teman-teman. Mengapa ya? Karena adanya paksaan terhadap Novia untuk melakukan aborsi. Kekerasan seksual kerap terjadi di Indonesia loh teman-teman. Namun, pada kasus ini hingga menyebabkan salah satu pihak hingga rela menghabisi nyawanya sendiri. Kalian tahu gak sih teman-teman? Ada beberapa hal yang dapat menjadi alasan atau kemungkinan suatu kekerasan seksual itu dapat terjadi loh teman-teman. Mau tahu apa aja? Kuy bahas. Yang pertama, ada persepsi laki-laki terhadap kondisi fisik wanita. Seringkali wanita disalahkan atas pakaian yang mereka kenakan teman-teman. Dalam artian, laki-laki menjadi dominasi dan memiliki hawa nafsu yang tinggi. Ya namanya juga laki-laki, pasti hawa nafsunya tinggi ya. Enggak begitu ya teman-teman, itu sepenuhnya salah ya. Jangan mencari alasan atau membuat alasan nafsu menjadi pelecehan seksual dianggap sepele teman-teman. Jangan juga mencari alasan untuk tetap melakukan pelecehan seksual. Karena nggak ada alasan yang dibenarkan untuk terjadinya pelecehan seksual, teman-teman. Ingat ya. Yang kedua, ada hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship. Apa sih yang dimaksud dari toxic relationship itu? Yang dimaksud adalah terdapat ketidakselarasan antara pasangan, namun dengan alasan cinta tetap dijalankan. Ya, bisa dibilang seperti bucin gitu, teman-teman. Sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan dan menyebabkan kondisi yang membuat salah satu pihak mengalami kerusakan fisik dan emosional. Contohnya kalau pada kasus ini, Novia itu sebelumnya dia itu tidak mau melakukan aborsi teman-teman. Tapi karena atas permintaan dari laki-laki dan alasan cinta, akhirnya dia mau melakukan aborsi teman-teman. Wah, Novia ini bucin sekali ya ternyata ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah kurangnya edukasi menyeluruh mengenai sexual behavior dan sexual violence.
Di dalam sebuah keluarga, jarang sekali kita menemukan orang tua yang mengajarkan anaknya mengenai sex education. Sekarang, apakah teman-teman diajarkan sex education oleh keluarga teman-teman? Jika diajarkan, tentunya teman-teman beruntung ya. Karena di Indonesia hal ini masih dianggap tabu loh teman-teman, dan tidak sepantasnya untuk dibicarakan. Dengan maraknya kasus ini, apakah kita masih menganggap hal ini hal tabu? Semoga enggak ya teman-teman. Mari kita ubah sosial kultur kita ya teman-teman. Alih-alih orang tua menjaga anaknya, orang tua sudah sepatutnya juga mengajarkan anaknya mengenai sex education ya teman-teman. Agar nantinya kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah rape culture. Rape culture merupakan kondisi di mana pelecehan seksual dianggap lazim dan kekerasan seksual dinormalisasikan. Wah, ini nggak benar ya teman-teman. Contoh dari rape culture ini salah satunya yaitu menyalahkan korban pelecehan seksual atas kejadian yang menimpanya dan melabeli korban juga sebagai wanita nakal atau orang yang nakal yang menggoda hawa nafsu dari pihak yang melakukan pelecehan seksual teman-teman. Oke, tadi merupakan alasan mengapa pelecehan seksual dapat terjadi ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak alasan lain ya teman-teman. Alih-alih kita membaca dan mengetahui kronologis dari suatu peristiwa itu, alangkah baiknya kita juga harus mengetahui latar belakang mengapa peristiwa itu terjadi teman-teman. Kita juga harus membaca lebih jeli dan lebih teliti mana informasi yang benar dan informasi yang salah teman-teman. Karena banyak sekali informasi yang salah yang tersebar di media sosial. Kita juga jangan langsung mengklaim orang tersebut salah teman-teman. Karena belum tentu orang tersebut salah teman-teman. Jadi harus kita baca dengan baik dan kita ikuti kasusnya dengan baik juga. Nah, teman-teman, setelah mengetahui penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bribda Rendy ini, mari kita kupas apa saja sih dampak yang terjadi kepada korban. Yang pertama yaitu ancaman kesehatan. Ancaman kesehatan ini berupa risiko penularan penyakit seks dan bahaya dari aborsi kandungan. Terlebih lagi, sebelumnya korban pernah menjalani aborsi. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko bahaya terhadap kesehatan, seperti infeksi rahim, pendarahan hebat, kerusakan serviks, mempengaruhi kesuburan, hingga meningkatnya risiko terjadi masalah saat kehamilan selanjutnya. Lalu yang kedua yaitu menimbulkan trauma. Pastinya korban akan mengalami trauma atas apa yang telah dialaminya. Bahkan traumanya pun berlipat ganda. Baik trauma saat mengalami peristiwa kekerasan tersebut dan saat mengingat dan menceritakannya kembali. Korban dapat mengalami rasa takut, cemas, marah, rasa bersalah, hingga depresi yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu dampak sosial. Dampak sosial yaitu masyarakat masih terbiasa menganggap bahwa kekerasan seksual adalah hal yang tabu. Bahkan korban dari kasus tersebut malah disudutkan dan disalahkan. Dikatain tidak dapat menjaga diri, salah berpakaian, salah pergaulan, dan sebagainya. Bahkan korban dalam kasus ini disebutkan memperoleh hinaan dan ancaman pembunuhan oleh pamannya. Hal ini tentunya memperburuk keadaan mental korban yang seharusnya membutuhkan dukungan, terutama dukungan mental. Lalu yang keempat yaitu mempengaruhi penilaian diri. Trauma dan buruknya dampak sosial yang diperoleh oleh korban dapat mempengaruhi penilaian terhadap diri sendiri. Korban dapat merasa rendah diri, merasa tidak pantas dihargai, bahkan sampai berkeinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, selain dari sisi korban, kasus ini pun memberikan dampak terhadap masyarakat, seperti timbulnya kemarahan netizen di media sosial akan kejahatan pelaku dan kembali tercorengnya citra baik dari kepolisian. Karena mengingat pelaku juga merupakan anggota kepolisian. Kemarahan netizen ini dapat dimaklumi akibat kekesalan masyarakat terhadap pelaku yang merupakan pihak kepolisian yang seharusnya bertugas untuk mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum. Namun, kemarahan, ujaran kebencian, dan segala bentuk hujatan netizen ini dapat dinilai berlebihan karena
hingga menyebabkan data diri pelaku menyebar luas. Nah, hal ini tentunya melanggar hukum juga kan? Nah, begitulah dampak-dampak dari kasus kekerasan seksual ini. Bagaimana menurut kalian? Seperti yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya, Novia Widayanti selaku korban mengalami berbagai dampak negatif selama hubungannya dengan Bribda Randi, yang mana pada akhirnya ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tragis ya teman-teman. Dengan demikian, sebagai warga Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, jalan terakhir yang dapat membantu merelakan atau mengikhlaskan hati keluarga dari Novi Widayanti sendiri, yaitu dengan mengusut tuntas kasus tersebut dan menghukum seluruh pelaku dan pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dalam kasus ini, hukuman yang berlaku pada Bribda Randi selaku pelaku dari peristiwa ini ialah penjara 5 tahun 6 bulan namanya, sesuai dengan pasal 348 KUHP. Namun menurut kamu, apakah hukuman tersebut timpang dengan hal yang telah dilakukan oleh Bribda Randi pada Novia Widayanti itu sendiri, atau hal itu cukup kurang, mengingat bahwa perilaku ini benar-benar melampaui batas kewajaran moralitas? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Nah, untuk mencegah dan meminimalisasi lagi terjadinya kasus serupa, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kita semua sebagai warga Indonesia yang menjunjung tinggi kenyamanan dan kesejahteraan bersama. Yang pertama ialah solusi berbasis hukum, yaitu dengan menetapkan hukum atau undang-undang mengenai kekerasan seksual. Sebenarnya pada Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang membahas tentang kekerasan seksual, yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang membahas tentang kekerasan seksual di lingkup rumah tangga. Namun undang-undang tersebut hanya terbatas pada lingkup rumah tangga. Namun seperti yang kita tahu pada faktanya, pada lapangan, bahwa banyak sekali kekerasan seksual yang tidak hanya terjadi di lingkup rumah tangga. Seperti pada kasus yang kita bahas kali ini, yaitu Novia Widayanti dan Bribda Randi, bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkup rumah tangga, bahkan di lingkup pra-rumah tangga ataupun lingkup pertemanan biasa. Oleh karena itu dibutuhkan rancangan undang-undang menghapus kekerasan seksual sebagai langkah pencegahan. Pada tahun 2016 sebenarnya sudah ada wacana akan ditetapkannya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Namun hingga kini statusnya masih belum jelas. Mengingat bahwa urgensinya yang sangat tinggi, tetapi undang-undang tersebut masih kontroversial dan tidak jelas statusnya. Lalu yang kedua ialah saling menjaga sikap dan menghargai antar gender. Kasus ini memang merupakan kekerasan seksual yang umumnya terjadi pada perempuan. Namun, tidak hanya perempuan yang harus bersikap aktif dalam menghadapi kasus ini. Perempuan memang akan lebih baik jika ia selalu berwaspada, selalu mengatur berpakaiannya sesuai dengan tempatnya. Tetapi laki-laki juga harus menjaga sikap dan selalu berpikir rasional sebelum bertindak serta bertanggung jawab dan menghormati kesetaraan gender yang ada. Lalu yang ketiga ialah mengedukasi anak mengenai pendidikan seksual sejak dini. Mengedukasi anak terkait pendidikan seksual mungkin masih menjadi hal yang tabu dilihat dari kacamata sosial masyarakat Indonesia. Namun hal ini tetap penting agar anak dalam perkembangannya dapat terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual, baik menjadi pelaku ataupun korbannya. Hal tersebut sangat penting agar anak-anak dapat selalu berpikir sebelum bertindak dan agar anak-anak dapat selalu menjaga dirinya sesuai dengan perkembangan dirinya. Tetapi tetap edukasi yang diberikan harus sesuai dengan perkembangan usia anak tersebut. Lalu yang keempat ialah memberikan dukungan emosional kepada korban. Menjadi korban dalam aktivitas atau menjadi korban dalam perilaku bejat dari pelaku kekerasan seksual memanglah hal yang cukup berat, baik dari korban itu sendiri maupun keluarganya. Menjadi korban membutuhkan dukungan emosional yang sangat tinggi dari orang-orang sekitarnya, begitupun dari keluarganya. Oleh karena itu, apabila kita semua memiliki teman-teman yang sekiranya telah menjadi korban ataupun keluarga dari korban, berikanlah dukungan emosional bahwa semua akan baik-baik saja dan mendukung keadilan yang terjadi di negeri ini agar korban dan keluarganya mendapat keadilan yang seadil-adilnya dari pengadilan. Yang kelima ialah melaporkan setiap tindak kekerasan seksual.
Siapapun berhak memperoleh keadilan, tidak kecuali para korban kekerasan seksual. Maka setiap bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi korban dan keluarga korban, hal tersebut harus diusut secara tuntas agar kasus tersebut dapat segera diselidiki dan diadili dengan seadil-adilnya agar korban dapat memperoleh keadilan yang sempurna. Yang keenam, ialah tanggap dan tegas dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi. Pihak yang berwenang untuk mengusut kasus kekerasan seksual tentunya dituntut untuk tanggap dan tegas dalam menangani kasus yang dilaporkan oleh korban. Kasus ini tidaklah sepele teman-teman, justru memberi dampak yang begitu besar bagi korban itu sendiri. Maka harus segera diurus untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Jadi pengusutan tidak perlu menunggu suatu kasus viral terlebih dahulu. Aduh, agak geram saya sama oknum yang tunggu viral dulu baru diusut kasusnya. Inikah oknum-oknum yang terpilih? Kekerasan seksual tidak akan hilang selama tidak ada basis hukum yang kuat dalam menindak keras para pelaku yang terlibat dan juga minimnya kepekalan masyarakat terhadap kekerasan seksual yang selama ini terjadi di Indonesia. Semoga kalian yang menonton video ini dapat memetik hikmah atas kejadian yang terjadi. Mari tekankan kesadaran atas kekerasan seksual. Kami turut berduka cita atas kepergian Mbak Novia. Semoga almarhumah memperoleh tempat yang terbaik di sisinya. Dan semoga tidak ada Novia selanjutnya. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Jika ada perkataan yang salah atau mungkin kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf. Sekian dari kami. Hidup rakyat Indonesia, tuntaskan kekerasan seksual, tegakkan keadilan.